Hai semuanya, balik lagi di channel SNM Movie. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film Korea yang berjudul Boarding House tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sebuah tempat kos pria yang dimiliki oleh seorang ibu dan anaknya yang doyan akan bermantap-mantap. Oke, seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja gunakan handfree kalian dan kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang pemuda yang bernama Yoongi. Dia ini merupakan seorang mahasiswa baru yang berasal dari kampung, yang baru saja tiba di kota Seoul. Di sini, ia sedang berjalan untuk pergi ke sebuah kosan yang akan menjadi tempat tinggalnya di kota Seoul. Sesampainya di sana, Yoongi lalu memanggil-manggil pemilik kosan tersebut. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Kemudian, ia mendengar suara "oh-ah-ih" dari sebuah ruangan. Karena penasaran, Yoongi lalu mencari asal-muasal suara tersebut. Dan setelah ketemu, ia lalu mengintip dan ia pun terkejut karena melihat seorang ibu-ibu yang sedang bermantap-mantap dengan seorang pria muda. Setelah itu, Yoon kembali ke tempat semula dan berpura-pura lugu seperti tidak terjadi apa-apa dan kembali memanggil si pemilik kosan. Tak lama kemudian, datanglah ibu-ibu yang telah selesai bermantap-mantap itu keluar dan menyapa Yoongi. Ternyata ibu-ibu tersebut adalah si pemilik kosan yang kita namai saja dengan nama Bujum. Dan pria yang tadi bermantap-mantap dengannya adalah anak kos yang tinggal di kosan tersebut yang bernama Daki. Kemudian Bujum mengajak Yoongi untuk masuk ke dalam. Dan di sana Yoongi mengatakan kepada Bujum bahwa ia berniat tinggal di kosan tersebut selama ia berkuliah di Seoul. Bujum pun dengan senang hati menerima Yoongi dan ia lalu mengantarkan Yoongi ke kamarnya. Keesokan paginya, Bujum masuk ke kamar Yoongi untuk membangunkan Yoongi. Hal tersebut membuat Yoongi kaget karena saat itu batang miliknya sedang tegang. Sontak, Yoongi pun langsung menutupi batangnya. Setelah itu, Bujum lalu memberitahu Yoongi untuk bersiap-siap pergi ke kampus. Singkat cerita, setelah selesai kuliah, Yoongi lalu pergi ke perpustakaan untuk bertemu dengan temannya yang kita namai saja dengan nama Liyun. Mereka pun ngobrol-ngobrol di sana. Setelah itu, Liyun lalu memperlihatkan kaset film biru kepada Yoongi. Yoongi pun kegirangan dan lalu meminjam kaset tersebut. Setelah itu, Yoongi lalu pulang ke kosannya. Karena merasa kelelahan, Yoongi lalu beristirahat terlebih dahulu. Tak lama kemudian, datanglah wanita bohai yang bernama Maria. Maria ini merupakan anak dari Bujum, si pemilik kosan. Maria membantu Yoongi untuk menuju ke kosannya. Sesampainya di sana, Maria lalu mengajak Yoongi untuk bermantap-mantap. Akan tetapi, Yoongi yang merasa kaget dan takut akhirnya menolak ajakan Maria. Karena kecewa, Maria pun pergi dari kosannya Yoongi. Keesokan harinya, Yoongi yang baru bangun tidur lalu menggosok gigi sambil berjalan-jalan mengelilingi kosan. Dan tak lama kemudian, ia pun terkejut karena melihat Maria dengan pakaian yang aduhai yang membuat batangnya tegang mencari keadilan. Ia pun kemudian kembali ke kosannya untuk ganti baju. Namun, Yoongi kesulitan untuk memakai celana jeans karena batangnya yang masih tegang. Lalu, tiba-tiba datang Bujum yang masuk ke dalam kosannya Yoongi yang berniat untuk mengambil pakaian kotor milik Yoongi. Hal tersebut membuat Yoongi kaget dan langsung menutupi batangnya menggunakan tangannya. Namun, saat Bujum akan mengambil pakaian kotor milik Yoongi, Yoongi tak sengaja melepaskan tangannya yang menutupi batangnya. Hal tersebut membuat Bujum melihat batang Yoongi yang sedang tegang. Lalu Bujum mengatakan kepada Yoongi kalau batangnya siap untuk diajak bertempur. Karena merasa malu, Yoongi lalu pergi dan meninggalkan Bujum. Sementara itu, Bujum hanya tersenyum melihat hal tersebut. Pada malam harinya,
terlihat Yoongi sedang mabok-mabokan anggur merah bersama temannya di sebuah bar. Kemudian Yoongi bercerita kepada temannya tentang apa yang terjadi di kosannya. Temannya pun menjawab bahwa sebenarnya Bujum ingin bermantap-mantap dengan Yoongi dan sebaiknya Yoongi menerima ajakan tersebut. Keesokan harinya, saat Yoongi akan pergi kuliah, tiba-tiba datanglah Maria yang menemui Yoongi. Maria pun memberitahu Yoongi bahwa hari ini merupakan hari ulang tahunnya dan mengajak Yoongi untuk berjalan-jalan dengannya. Akhirnya Yoongi pun menerima ajakan Maria dan ia pun tak jadi berangkat ke kampus. Yoongi dan Maria pun akhirnya berjalan berkeliling kota untuk merayakan ulang tahun Maria. Setelah selesai jalan-jalan, mereka pun lalu pulang kembali ke kosannya. Dan di depan kosan, Yoongi melihat seorang wanita dan langsung berlari menghampirinya. Ternyata, wanita tersebut adalah pacar dari Yoongi yang kita sebut saja dengan nama Shin-hye, di mana Shin-hye baru saja tiba dari kampung untuk bertemu dengan Yoongi. Sementara itu, Maria yang cemburu lalu bergegas untuk ke dalam. Yoongi pun lalu mengajak Shin-hye untuk masuk ke dalam kosannya dan memperkenalkan Shin-hye kepada Bujum. Namun di sini, Bujum nampak tak senang dengan keberadaan Shin-hye. Kemudian, Yoongi dan Shin-hye lalu masuk ke dalam kosannya. Dan belum sempat mereka ngapa-ngapain, datanglah Bujum yang hendak memberikan baju Yoongi yang sudah dicuci. Bujum lalu mengajak Shin-hye untuk tidur bersamanya. Keesokan paginya, saat Shin-hye selesai cuci muka, Shin-hye dihampiri oleh Dak-hee. Dak-hee lalu mengatakan kepada Shin-hye bahwa ia merupakan teman dari Yoongi. Dan dengan kampretnya, Dak-hee lalu mengajak Shin-hye untuk jalan-jalan. Yoongi yang mendengar hal tersebut hanya bisa diam dan tak berkata apa-apa. Singkat cerita, Dak-hee dan Shin-hye lalu jalan-jalan ke kota. Setelah itu, mereka pun duduk-duduk di sebuah tempat yang sepi. Di sana, Dak-hee dengan nafsunya hendak menyosor bibir milik Shin-hye dan mengajaknya untuk bermantap-mantap. Namun, Shin-hye yang menolaknya berhasil melawan Dak-hee sehingga Dak-hee terjatuh. Setelah itu, Shin-hye lalu pergi ke stasiun dan hendak pulang kembali ke kampung karena ia merasa tak aman berada di kota. Di sisi lain, Yoongi yang mengetahui hal tersebut berencana untuk menyusul Shin-hye. Akan tetapi, ia sudah terlambat karena Shin-hye sudah berangkat naik kereta. Singkat cerita, Bujum hendak mengantarkan makanan kepada Yoongi. Setelah sampai ke kosannya Yoongi, Bujum lalu menyuapkan makanan tersebut kepada Yoongi karena Yoongi sedang sibuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Dan setelah itu pun mereka melakukan mantap-mantap. Ahiu! Setelah bermantap-mantap, Yoongi nampak menyesal dan merasa bersalah kepada pacarnya. Setelah itu pun, Yoongi berubah menjadi pribadi yang sangat kasar. Singkat cerita, pada malam harinya, Yoongi lalu mengajak Maria untuk ngobrol berdua. Dan setelah itu pun, Yoongi dengan nafsunya lalu menggerayangi Maria dan mereka pun akhirnya bermantap-mantap. Akan tetapi, setelah bermantap-mantap, Yoongi lagi-lagi merasa bersalah karena telah melakukan itu. Dan ia juga selalu memikirkan pacarnya. Keesokan harinya, Yoongi memutuskan untuk pergi dari kosan tersebut untuk pulang kembali ke kampung halamannya untuk bertemu dengan pacarnya Shin-hye. Singkat cerita, Yoongi pun sampai di kampung dan bertemu dengan Shin-hye. Lalu, Yoongi lalu meminta maaf kepada Shin-hye dan mereka pun berpelukan dan film pun selesai. Oke guys, segitu dulu alur cerita film hari ini. Bila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Arul dan jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan adios.